Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. 4 wajah baru yang semuanya comeback di pemanggilan Timnas Indonesia. Dalam pemanggilan untuk laga lawan Irak dan Filipina pada FIFA Matchday November 2023 ini, Timnas Indonesia telah mengumumkan 27 nama pemain untuk lawan Irak dan Filipina pada Kamis, 2 November 2023. Pasukan Garuda akan melakoni 2 laga tandang di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua pada 16 dan 21 November 2023. Sejumlah perubahan dilakukan Shin Tae-yong dalam pemanggilan kali ini, termasuk 4 nama baru dalam daftar kali ini. Akan tetapi seluruh nama tersebut sebenarnya sudah pernah dipanggil Timnas Indonesia sebelumnya, mereka adalah Muhammad Riyandi, Andi Setio, Adam Alis dan Yaakob Sayuri. Muhammad Riyandi comeback setelah hampir setahun absen karena cedera ACL. Andi Setio yang dipanggil pada FMD September 2023 lalu juga kembali karena penyesuaian beberapa pemain yang cedera. Begitu juga Adam Alis, keduanya merupakan pengganti 2 pemain Abroad yang cedera yakni Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Yaakob Sayuri juga comeback setelah terakhir kali dipanggil kala Timnas Indonesia melawan Argentina Juni 2023 lalu. Sementara Fahrudin Arianto harus tersingkir karena Jordi Amat, yang di FMD Oktober tak dipanggil, sudah sembuh dari cedera. Pemanggilan pemain ini sepertinya tidak sesuai dengan performa para pemain di Liga 1 2023 hingga 2024. Lihat situasi di kompetisi. Pemain yang akan kami panggil apakah dalam kondisi baik atau tidak, kata asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Yang tampil maksimal dalam kompetisi akan menjadi penilaian dari tim pelatih, tuturnya. Faktanya, Muhammad Riyandi selalu kebobolan dalam 6 laga terakhir Persis Solo. Lalu Adam Alis hanya mencetak 1 assist dalam 5 laga terakhir. Andi Setio tak pernah membawa menang Persikabo 1973 di 3 laga terakhir, kebobolan 6 gol. Sedangkan Yaakob Sayuri tidak pernah bermain dalam 7 laga terakhir bersama PSM Makassar. Kabar baik untuk Timnas Indonesia, 4 dari 6 pemain sembuh dari cedera dan bisa bermain lawan Irak. Kabar baik datang ke skuad Timnas Indonesia jelang melawan Irak pada laga perdana putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium, Basra, Kamis, 16 November 2023. Pasalnya, 4 dari 6 pemain Timnas Indonesia sudah mulai sembuh dari cederanya. Bahkan, sudah ada 2 pemain yang sebelumnya mengalami cedera dan bermain membela klubnya masing-masing. 2 pemain tersebut adalah Yance Sayuri dan Elkan Bagot. Yance Sayuri sebelumnya masih terus dipantau kondisinya oleh tim pelatih Timnas Indonesia. Namun, Yance Sayuri ternyata sudah sembuh dari cederanya. Ini dilihat saat ia membela PSM Makassar melawan Rans Nusantara FC pada pekan ke-17 Liga 1 2023-2024 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Selanjutnya ada Elkan Bagot yang sudah pulih dari cedera punggungnya. Elkan Bagot sebelumnya absen membela Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam pada leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Sultan Hasan Al-Bolkiah, Seri Begawan, Selasa, 17 Oktober 2023. Saat itu, Elkan Bagot mengalami cedera punggung sehingga harus absen memperkuat tim Merah Putih. Pihak klub Ipswich Town pun mengonfirmasi bahwa sepulang dari Timnas Indonesia, Elkan Bagot mengalami cedera punggung. Sempat menjalani pemulihan dalam beberapa pekan, akhirnya Elkan Bagot kembali bertanding membela klub asal Inggris itu. Ini terlihat saat Ipswich Town menjamu Fulham pada babak 16 besar Piala Liga Inggris di Stadion Portman Road, Rabu, 2 November 2023, Elkan Bagot diberikan kepercayaan bermain pada menit ke-60 dengan menggantikan C. Burgess. Selang 19 menit kemudian, Elkan Bagot mencetak gol untuk Ipswich Town usai tandukannya menerima umpan manis Axel Tuanzebe.
Respons Rian Flamingo saat dikabarkan diminati Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Pemain belakang Sassuolo yang dipinjamkan ke FC Utrecht, Rian Flamingo menanggapi kabar dirinya diminati pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam beberapa waktu belakangan. Sebagai pemain keturunan Indonesia, Rian disebut-sebut bakal dinaturalisasi. Pada awalnya, rumor tersebut disampaikan media Korea Selatan, Best 11 pada pekan lalu. Shin Tae-yong dikabarkan ingin memperkokoh lini pertahanan skuad Garuda. Kabar ketertarikan Shin Tae-yong itu akhirnya sampai juga ke bek kelahiran 31 Desember 2002 tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari respons Rian Flamingo dalam salah satu unggahan akun Instagram Transfermarkt Indonesia, beberapa hari lalu. Berhembus kabar dari media Korea jika ST berminat untuk bisa membuat sang pemain bergabung dengan Garuda, tulis akun Transfermarkt.co. ID dalam keterangan unggahan foto yang memperlihatkan statistik Rian Flamingo. Rian sendiri diketahui berdarah Belanda Suriname yang juga mempunyai garis keturunan ke Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Lanjut keterangan unggahan tersebut. Rian Flamingo melalui akun Rian Flamingo pun memberikan tanggapan di kolom komentar unggahan Transfermarkt Indonesia tersebut. Dia menyematkan emoji hati dan bendera merah putih dalam komentarnya. Sejauh ini, respons dari Rian itu sudah disukai 3.369 pengguna dan mendapat 269 balasan. Akan tetapi, Shin Tae-yong hingga kini masih belum memberikan keterangan lebih lanjut soal kabar Rian Flamingo tersebut. Di sisi lain, rencana menaturalisasi Rian juga terus diperhitungkan banyak pihak. Kelebihan dan kekurangan jebolan Almere City ini terus ditakar. Upaya tersebut tidak lain agar naturalisasi yang dilakukan untuk timnas Indonesia tidak sia-sia. Rian sendiri sudah menyumbangkan 1 gol dari 5 laganya bersama FC Utrecht sebagai bek. Catatan ini terbilang cukup apik sebagai pemain yang berperan di lini belakang. Terlepas dari itu, semua keputusan kembali di tangan Shin Tae-yong. Publik hanya bisa menantikan kabar lanjutan mengenai naturalisasi Rian. Daftar pemain keturunan yang dipantau Shin Tae-yong, kalau cocok langsung diminta perkuat timnas Indonesia, siapa saja? Timnas Indonesia dikabarkan bakal segera mendapatkan suntikan tenaga baru dari 3 pemain naturalisasi yang semakin dekat dengan proses pergantian kewarganegaraannya. Setelah Jay Itzes, 3 pemain berdarah keturunan Indonesia lainnya yakni Nathan Choyaon, Rian Flamingo dan juga Cyrus Margono dikabarkan tertarik untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Kita tahu, kalau Jay Itzes menjadi nama pemain keturunan Indonesia yang bakal segera menjalani proses naturalisasi. Setelah Jay Itzes, kini muncul 3 pemain keturunan lainnya yang siap membela timnas Indonesia. Nathan Choyaon, Rian Flamingo dan juga Cyrus Margono dikabarkan akan menjadi pemain keturunan lainnya yang akan dinaturalisasi. Nathan Choyaon sendiri merupakan pemain asal negara Belanda yang bermain untuk klub Wales, Swansea City. Sementara untuk kabar ketertarikan dari Rian Flamingo sempat diberitakan oleh salah satu media Korea Selatan, Best 11. Dan untuk ketiga pemain tersebut Shin Tae-yong harus melihat dulu performa mereka di lapangan secara langsung. Abarnya anggota Exco PSSI Arya Sinulinga beberapa waktu lalu bertemu dengan Shin Tae-yong untuk membahas hal tersebut. Namun belum diketahui apakah pelatih Korea Selatan itu berniat menambah pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia saat ini. Jay Itzes dan Nathan Choyaon bakal laksanakan sidang naturalisasi di DPR RI pada November 2023. Keduanya akan melaksanakan sidang setelah masa reses DPR RI berakhir pada Senin, 30 Oktober 2023. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Syaifudian, mengonfirmasi hal tersebut ketika menjawab pertanyaan warganet di akun Instagramnya, Hetifah. Sosok yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu memastikan bahwa sidang untuk Itzes dan Nathan akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Setelah selesai reses, November, tulis Hetifah kala menjawab warganet dengan nama pengguna SP Henry 28, Minggu, 29 Oktober 2023. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo melaporkan bahwa proses naturalisasi kedua pemain tersebut sudah sampai di DPR RI.
Kabar tersebut disampaikan kala Menpora Dito meninjau trofi Tur Piala Dunia U17 2023 di Surabaya. "Oh iya, ini lagi diproses, ini kita lagi lintas di lembaganya, lagi proses di DPR, setelah masa sidang mulai kita kebut lagi," ujar Menpora Dito. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan proses keduanya ditargetkan rampung pada Maret 2024 mendatang. Itu artinya, Timnas Indonesia berpeluang diperkuat 2 legion naturalisasi anyar pada laga kontra Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. "Ini saya dan Menpora sedang bekerja keras. Semoga Maret bisa, kalau November cium tangan," sahut Erick. Kendati demikian, jika sidang naturalisasi tersebut rampung pada November 2023, maka terdapat kemungkinan mereka siap memperkuat Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 mendatang. Adapun Timnas Indonesia melakoni partai perdana di Piala Asia 2023 pada 15 Januari 2024 mendatang, menghadapi Irak. Usai berlangsung di DPR RI, maka proses kedua pemain tersebut tinggal menunggu surat keputusan Presiden, Kepres. Kemudian keduanya akan mengucap Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI, di Kanwil Kemenkumham. Selanjutnya, proses berlanjut pada perpindahan federasi.